Pernah dengar tentang sebuah kitab kuno yang katanya mengungkap rahasia besar tentang malaikat jatuh atau the fallen angel, raksasa, dan akhir zaman. Sebuah kitab yang dulu dianggap penting, tapi entah kenapa malah dilarang dan disembunyikan. Ya, ini dia, The Book of Enoch. Jadi, siapa sih Enoch ini? Kenapa dia bisa jalan bareng Tuhan dan malah diculik ke surga? Dan yang lebih gila lagi, katanya Enoch ngelihat sendiri penghakiman ilahi dan dapat bocoran soal alam semesta. Dan ada yang bilang bahwa Enoch ini merupakan Nabi Idris seperti yang ditulis dalam Al-Quran. Tapi tunggu, kalau memang kitab ini sekarang itu, kenapa nggak masuk Alkitab yang kita kenal sekarang? Ada apa di balik semua ini? Nah, di video kali ini kita akan ngebahas semua misterinya. Mulai dari para The Watchers yang membangkang, raksasa Nephilim yang doyan bikin onar, sampai nubuat yang katanya ditujukan untuk kita yang hidup di zaman sekarang. Untuk kitab Enoch ini terbagi menjadi 5 bagian. Karena itu kita akan bahas kitab ini per part, di mana setiap video mewakili satu bagian dari The Book of Enoch. Di Ensiklopedia Halaman Tengah, ilmu pengetahuan yang tidak terbatas pada bahasa dan akal. Kitab Enoch atau dalam bahasa Ge'ez dikenal sebagai Matsafah Enoch atau dikenal juga sebagai Kitab Nabi Idris adalah salah satu karya keagamaan Yahudi kuno. Secara tradisi dianggap berasal dari Henoch atau Idris, yaitu kakek buyutnya Nabi Nuh. Dilihat dari asal-usul penulisannya, para akademisi modern memperkirakan kitab ini ditulis dalam kurun waktu yang berbeda-beda. Bagian tertua dari kitab ini, terutama kitab para penjaga, diperkirakan berasal dari tahun 300 sebelum Masehi sampai 200 sebelum Masehi. Adapun bagian terbaru, kitab perumpamaan, kemungkinan berasal dari kurun 100 sebelum Masehi. Berbagai potongan fragmen kitab Enoch yang ditemukan dalam bahasa Aramaik di Gua Qumran atau sekarang itu dikenal sebagai Dead Sea Scroll atau gulungan laut mati. Beberapa fragmen Yunani dan Latin membuktikan bahwa kitab ini dikenal oleh kalangan Yahudi dan Kristen awal. Kitab ini juga dikutip dalam beberapa kitab kuno, seperti dalam Kisah 12 Putra Yakub, The Testament of the 12 Patriarch, yang ditulis di kurun 100 sebelum Masehi. Begitu juga dengan Perjanjian Baru pada abad-abad pertama, tampaknya tidak asing dengan cerita-cerita dalam kitab Enoch, bahkan mungkin dapat pengaruh darinya. Dalam Alkitab, Enoch juga dikatakan adalah seorang pria yang saleh, yang berjalan dengan Allah dan diangkat ke surga tanpa mengalami kematian. Di dalam Islam, Nabi Idris adalah nabi yang disebut dalam Al-Quran sebagai orang yang saleh dan sabar, juga diangkat ke tempat yang tinggi. Ayat yang seringkali dikaitkan dengan Enoch adalah Quran Surat Maryam ayat 56-57. Banyak juga ulama Islam yang menghubungkan Idris dengan Enoch karena kisah kenaikan ke surga yang mirip. Juga posisinya sebagai nabi yang mengajarkan ilmu pengetahuan dan hikmah, serta tradisi Islam, terutama dalam tafsir dan kisah para nabi, menyebut Idris sebagai penemu tulisan dan ilmu astronomi. Meskipun ada beberapa kalangan di Ethiopia yang secara tradisi meyakini bahasa asli kitab ini adalah bahasa Ge'ez, namun para akademisi modern cenderung menyatakan bahwa kitab ini berasal dari bahasa Ibrani atau Aramaik, dan itu pun dibuktikan oleh penemuan fragmen di gulungan laut mati.
Adapun dalam isi kitab ini ditegaskan bahwa penulisnya adalah Henokh yang hidup sebelum peristiwa banjir Bablika pada zaman Nabi Nuh. Di kalangan Yahudi, kitab ini nggak dipandang sebagai bagian dari kanon Bablika, selain oleh pengikut Yahudi Ethiopia. Demikian halnya dalam tradisi Kristen. Mungkin sebagian masih nerima kitab Henokh untuk kepentingan historis dan teologis, tetapi memandang kitab Henokh bukan sebagai kitab kanonik. Nah, kitab kanonik itu kitab yang terilhami secara ilahi. Di kalangan Kristen hanya pengikut gereja Ortodoks Ethiopia dan gereja Ortodoks Eritrea yang menganggapnya sebagai kanon. Kitab Henokh sendiri terdiri dari beberapa bagian yang masing-masing memiliki tema dan latar belakang yang berbeda. Pada bagian pertama yaitu kitab para malaikat jatuh atau kisah The Watchers atau bisa juga disebut dengan The Fallen Angel. Pada bab 1-36 menceritakan bagaimana 200 malaikat yang disebut Watchers turun ke bumi dan menikahi wanita manusia. Kemudian melahirkan ras raksasa yang disebut dengan Nephilim. Malaikat-malaikat ini mengajarkan manusia ilmu sihir, peperangan, dan seni terlarang lainnya. Pemimpin mereka, Semza dan Azazel, dihukum oleh Tuhan dan Nephilim dihancurkan dalam air bah, seperti kisah Nuh dalam Kejadian. Henokh kemudian menjadi perantara antara Tuhan dan para malaikat yang jatuh. Pada bagian kedua, ada kitab perumpamaan. Bab 37 sampai bab 71. Wahyu tentang akhir zaman, berisi nubuat tentang anak manusia, Mesias yang akan menghakimi dunia. Ini adalah bagian yang sering dikaitkan dengan ajaran Kristen karena mirip dengan konsep Yesus sebagai anak manusia dalam Perjanjian Baru. Yang ketiga yaitu kitab astronomi pada bab 72 sampai 82. Yang mengungkap tentang rahasia kosmos, mengungkap hukum langit, gerakan matahari, bulan, dan bintang yang konon diajarkan oleh malaikat Uriel kepada Henokh, menjelaskan kalender matahari 364 hari, berbeda dari kalender lunar Yahudi. Pada bagian 4 ada kitab mimpi, sejarah dan masa depan umat manusia. Menceritakan sejarah Israel dari zaman Adam hingga akhir zaman dalam bentuk simbolik, domba, serigala, dan banteng, serta memprediksi kedatangan kerajaan Tuhan dan hukuman bagi yang jahat. Dan pada bagian terakhir ada kitab surat Henokh, berisi nasihat moral dan akhir dunia. Henokh memberikan nasihat kepada anak-anaknya, memperingatkan tentang kejahatan manusia, mengandung nubuat tentang penghakiman akhir, di mana orang benar-benar akan diberkati dan orang jahat akan dihancurkan. Henokh adalah sosok misterius yang dikenal dalam Yudaisme, Kekristenan, dan Islam, serta memiliki peran penting dalam teks-teks esoterik dan apokaliptik. Ia sering dikaitkan dengan nikmat surgawi, perjalanan ke surga, dan rahasia ilahi. Dalam kitab Ibrani, yaitu kitab Kejadian, mencatat Henokh sebagai keturunan ketujuh dari Adam dalam garis keturunan Set. Ayahnya adalah Yared dan putranya adalah Metusalah, kakek Nabi Nuh. Henokh hidup selama 365 tahun sebelum diangkat ke surga oleh Tuhan tanpa mengalami kematian, seperti yang juga dialami oleh Elia. Dalam tradisi Yahudi, Henokh sering dianggap sebagai tokoh yang memperoleh kebijaksanaan ilahi. Kitab Henokh menggambarkannya sebagai nabi yang diangkat ke surga dan menerima wahyu tentang rahasia penciptaan, nasib para malaikat yang jatuh, The Watchers, dan penghakiman akhir zaman. Di dalam Talmud dan Kabalah, Henokh sering dikaitkan dengan Metatron, malaikat agung yang menjadi pencatat segala peristiwa di alam semesta. Sefer Ekhalot atau Kitab Istana Surgawi menggambarkan bagaimana Henokh diubah menjadi Metatron dan diberi kekuatan ilahi setelah diangkat ke surga. Di dalam kekristenan, Henokh dihormati sebagai sosok yang beriman, seperti tercatat dalam surat Ibrani
yang menyatakan bahwa ia tidak mengalami kematian karena Allah telah mengangkatnya. Surat Yudas bahkan mengutip kitab Inokh untuk menggambarkan nubuatnya tentang penghakiman Tuhan atas orang fasik. Tapi meskipun begitu, kitab Inokh sendiri tidak termasuk dalam Alkitab kanonik Yahudi maupun Kristen, kecuali dalam gereja Ortodoks Ethiopia yang menganggapnya sebagai kitab suci. Gak ketinggalan, di Islam juga Inokh diidentifikasi sebagai Nabi Idris. Al-Quran Surat Maryam menyebut Idris sebagai seorang nabi yang sangat benar dan diangkat ke tempat yang tinggi. Idris diyakini memiliki pengetahuan tentang menulis, membaca, dan ilmu pengetahuan, serta disebut sebagai nabi yang diangkat ke langit oleh Allah. Nah, gimana sih Inokh menurut The Book of Enoch? Menurut The Book of Enoch, Enoch adalah tokoh yang diangkat ke surga untuk menerima wahyu ilahi. Tuhan mengungkapkan berbagai rahasia kosmik, masa depan dunia, dan nasib para malaikat yang memberontak kepadanya. Pengalaman Enoch ini dicatat dalam berbagai bagian kitab tersebut, khususnya dalam kitab The Watchers. Dalam penglihatannya, Enoch mengalami perjalanan supranatural, di mana ia dibawa oleh malaikat ke dimensi surgawi, melihat singgasana Tuhan dalam kemuliaannya, serta menyaksikan para malaikat dan tugas mereka dalam mengatur alam semesta. Enoch juga diperlihatkan kisah tentang para malaikat yang jatuh, kelompok Watchers yang ditugaskan untuk mengawasi manusia tetapi malah melanggar perintah Tuhan dengan menikahi manusia. Dari hubungan ini lahirlah Nephilim, raksasa yang membawa kekacauan dan kehancuran di dunia. Para malaikat ini mengajarkan manusia berbagai ilmu terlarang seperti sihir, peperangan, dan perbintangan. Azazel mengajarkan cara membuat senjata dan perhiasan. Semjasa memperkenalkan ilmu sihir, dan Barakijal mengajarkan tentang ramalan. Tuhan kemudian menghukum malaikat-malaikat ini dengan mengurung mereka di dalam kegelapan hingga hari penghakiman. Selain itu, Enoch juga diberikan pengetahuan kosmik tentang pergerakan matahari, bulan, bintang, dan kalender surgawi. Ia mempelajari bagaimana Tuhan mengatur keseimbangan antara terang dan gelap, serta memahami rahasia alam semesta, termasuk angin, laut, gunung, dan fenomena alam lainnya. Tuhan memperlihatkan kepada Enoch nasib umat manusia dan dunia di akhir zaman, di mana orang fasik akan dihancurkan dalam api penghakiman, sedangkan dunia baru akan diciptakan bagi orang yang benar, penuh kedamaian dan kemuliaan Tuhan. Enoch juga melihat adanya sosok mesianik yang akan datang untuk menghakimi dunia, yang dalam Kristen sering dikatakan dengan Yesus Kristus. Enoch gak cuma nerima penglihatan tentang rahasia surga, kejatuhan para malaikat, dan penghakiman dunia, tetapi juga diperintahkan oleh Tuhan untuk mencatat semuanya dalam kitab-kitab. Kitab ini kemudian diwariskan kepada anaknya, Metusalah, serta generasi berikutnya sebagai peringatan dan petunjuk. Enoch menulis semua wahyu yang diterimanya dan memberikan kitab-kitab tersebut kepada Metusalah untuk diwariskan. Tulisan-tulisan ini mengandung nubuatan, peringatan, serta rahasia kosmik dan ilahi. Wahyu yang diterimanya kemungkinan besar ditulis di atas lempengan batu atau logam, atau dalam kitab khusus yang disebut-sebut dibuat dengan pena surgawi oleh para malaikat. Kitab Enoch mencatat semua hal yang telah terjadi, akan terjadi, dan segala yang ditetapkan untuk umat manusia, termasuk hukum Tuhan, pengetahuan tentang langit, dan takdir manusia.